UTBK di Gunung Kidul itu sama. Jadi seusia SMP itu ingin coba-coba. Jadi kalau SD itu masih mungkin apa ya, belum begitu pengalaman tentang ini dan itu, tapi SMP itu ingin coba-coba. Jadi pendidikan karakter, kebiasaan yang sudah kami lakukan. Forum diskusi terarah SMP Negeri 2 Tepus Gunung Kidul sebagai bahan penyusunan Renstra Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Gunung Kidul, Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022. SMP Negeri 2 Tepus akan segera melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka IKM untuk kelas 7. Beberapa langkah awal sudah dilaksanakan termasuk menggelar forum diskusi kelompok terarah SMP Negeri 2 Tepus Gunung Kidul untuk Renstra Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Acara dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022 bertempat di ruang perpustakaan dan dihadiri oleh guru serta staf sekolah. Acara dipandu oleh Wakasek Kristina Titi Yuwani SPD. Pra-acara diawali dengan koordinasi unsur sekolah dan penyampaian informasi sekolah. Setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda termasuk dalam pengelolaannya. Setiap peserta didik juga memiliki karakteristik yang berbeda. Sekolah harus melakukan pembelajaran dengan paradigma baru yang mengenal diferensiasi. Hasil yang dapat dicatat pada forum diskusi terarah menggali Renstra Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMP Negeri 2 Tepus Gunung Kidul adalah sebagai berikut. Refleksi mengenai pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tepus. 1. Guru bimbingan konseling. Jumadi SPD mengatakan bahwa peserta didik di SMP fase D berada dalam aktivitas mencoba-coba, belum mempunyai kejelasan arah dan perlu mendapatkan bimbingan. Peserta didik belum mempunyai jati diri yang jelas, masih mencari-cari karena belum mempunyai identitas. Beberapa peserta didik memiliki latar belakang sosial ekonomi yang kurang menguntungkan dan harus mendapatkan dukungan sekolah agar tetap dapat menikmati layanan pendidikan di sekolah dengan baik. Bimbingan sekolah harus memiliki rencana bimbingan dan tindak lanjutnya sebagai acuan bertindak. 2. Koordinator kesiswaan. Subandis PD. Beberapa hal yang sudah berjalan seperti kedisiplinan memakai seragam sekolah, ketertiban yang baik perlu dipertahankan. Penguatan pendidikan karakter perlu mendapatkan lebih banyak dukungan dari semua unsur sekolah. Sekolah belum optimal dalam mengemas dan menyajikan kegiatan-kegiatan kesiswaan walaupun beberapa hal sudah mulai ada penataan. Rencana konkret sekolah. Berdasarkan paparan refleksi dan berbagai masukan, manajemen sekolah mengusulkan rencana konkret sekolah untuk penguatan karakter sebagai berikut. Kepala Sekolah Farid Gunawan SPD memaparkan. 1. Kerjasama dengan menjalin kemitraan instansi terkait perlu dimaksimalkan. 2. Pelibatan pihak luar dan masyarakat sekitar perlu lebih dikuatkan. 3. Solidaritas juga diperlukan sesama warga sekolah untuk saling membantu memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk masyarakat. 4. Peningkatan layanan pendidikan yang terbaik kepada warga sekolah dan semua orang. Sementara itu, Wakasek Kristina Titi Yuwani SPD menyampaikan bahwa 1. Guru harus bisa memberikan lebih banyak keteladanan. 2. Penggunaan bahasa sebaiknya lebih normatif sehingga peserta didik merasa segan. 3. Mendidik di sekolah seperti menjadi orang tua di rumah. 4. Optimalisasi peran guru piket untuk menguatkan karakter peserta didik. 5. Kesabaran dan kesadaran menjadi penting dimiliki semua orang. Ketua Tim Pengembang Sekolah, Wondo Nur Cahyo SPD mengatakan, 1. Penampilan peserta didik harus dapat mencerminkan seorang pelajar yang berkarakter, misalnya rambut dipotong rapi dan tidak dicat. 2. Sekolah perlu bersinergi. Penguatan karakter tidak hanya menjadi urusan BK atau koordinator kesiswaan. Pendampingan berkelanjutan diperlukan agar sekolah dapat terus konsisten peduli dalam pembelajaran dan penguatan karakter. Strategi sekolah dan strategi pengajaran yang bisa dilakukan dalam membangun ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sekolah menetapkan rencana strategi sekolah yang dapat mendukung capaian pembelajaran dengan menguatkan muatan karakter melalui strategi sebagai berikut. Optimalisasi layanan bimbingan konseling dan kesiswaan. Siswa SMP fase D berada dalam lingkup aktivitas mencoba-coba. Mereka belum mempunyai identitas.
masih mencari jati diri sehingga BK perlu membuka pintu lebar untuk berkonsultasi dan melakukan pembimbingan. BK dan sekolah perlu memahami latar belakang beberapa peserta didik yang kurang beruntung dari segi sosial ekonomi, keluarga yang kurang kondusif untuk belajar dan berkembang. Mereka harus mendapatkan dukungan sekolah agar tetap dapat menikmati layanan pendidikan di sekolah dengan baik. Layanan bimbingan sekolah harus memiliki rencana bimbingan dan tindak lanjutnya. Layanan kegiatan kesiswaan perlu terus mendapat dukungan dan ditingkatkan. Kegiatan kesiswaan akan memberikan ruang pada peserta didik untuk mempraktekkan secara langsung karakter-karakter yang baik. Hal yang sudah berjalan seperti kedisiplinan memakai seragam sekolah, ketertiban, kegiatan-kegiatan kesiswaan seperti sholat Jumat, pesantren, pendalaman iman, yang sudah berjalan dengan baik juga perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Strategi kemitraan, kerjasama dengan menjalin kemitraan instansi terkait perlu dimaksimalkan. Pelibatan pihak luar dan masyarakat sekitar perlu lebih dikuatkan. Penguatan pendidikan karakter perlu mendapatkan lebih banyak dukungan dari semua unsur sekolah. Gerakan solidaritas pelajar. Diperlukan sesama warga sekolah untuk saling membantu dan bergotong royong untuk peningkatan layanan pendidikan yang terbaik kepada semua orang. Guru memberikan lebih banyak keteladanan. Penggunaan bahasa lebih normatif sehingga peserta didik merasa segan. Mendidik di sekolah seperti menjadi orang tua di rumah. Kesabaran dan kesadaran menjadi penting dimiliki semua orang. Strategi layanan cepat. Optimalisasi peran guru piket di pagi hari untuk menguatkan karakter. Penyediaan gunting cukur untuk memastikan bahwa penampilan peserta didik harus dapat mencerminkan seorang pelajar yang berkarakter. Rambut dipotong rapi, tidak dicat. Strategi sinergitas unsur sekolah. Tidak hanya menjadi urusan BK atau koordinator kesiswaan. Semua guru mata pelajaran mendukung proyek penguatan karakter. Semua guru mata pelajaran memasukkan muatan karakter pada rencana pembelajarannya. Sekolah perlu menyusun kegiatan terpadu untuk penguatan karakter. Strategi pendampingan berkelanjutan untuk mengawal pembekalan karakter diperlukan agar sekolah dapat terus konsisten peduli dalam pencapaian pembelajaran dan penguatan karakter. Tindak lanjut. 1. Perumusan dan penyusunan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 2. Review dan kajian visi misi sekolah. 3. Evaluasi program-program sekolah untuk mendukung penguatan karakter. 4. Evaluasi anggaran sekolah untuk mendukung penguatan karakter. 5. Penyusunan kurikulum operasional sekolah yaitu kurikulum merdeka. Tanda pagar SMPN 2 Tepus berbagi. Tagar mandiri berbagi. Tagar kurikulum merdeka.